Selamat malam pemirsa, bertemu lagi dengan kami, saya Aidia Dewi Febriana Putri dan rekan saya Mita Ari Kristina. Pemirsa, gelombang penolakan dari masyarakat terhadap kenaikan gaji dan tunjangan DPR terus menggema di berbagai daerah. Masa menilai kebijakan tersebut tidak mencerminkan kepekaan sosial, terlebih di tengah kondisi ekonomi rakyat yang masih sulit. Mereka menuntut agar para wakil rakyat lebih fokus meningkatkan kinerja legislasi, pengawasan, serta keberpihakan pada kebutuhan publik daripada menambah beban anggaran negara. Aksi ini menjadi pengingat bahwa legitimasi seorang wakil rakyat bukan hanya ditentukan oleh jabatan, melainkan juga oleh seberapa besar kepercayaan masyarakat yang tetap terjaga melalui sikap sederhana, transparan, berorientasi pada kepentingan bangsa. Ratusan massa dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap rencana kenaikan tunjangan bagi anggota DPR RI yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Kenaikan gaji DPR yang ramai diperbincangkan sebenarnya lebih tepat disebut sebagai penyesuaian tunjangan, bukan kenaikan gaji pokok. Hal ini dilakukan karena fasilitas rumah jabatan DPR yang sebelumnya disediakan negara sudah dikembalikan, sehingga sebagai gantinya anggota DPR menerima tunjangan perumahan sebesar 50 juta per bulan. Kebijakan ini diklaim mengikuti standar tunjangan DPRD DKI Jakarta dan telah mendapat persetujuan Kementerian Keuangan. Dengan adanya berbagai tunjangan, tambahan lain seperti tunjangan komunikasi, transportasi, serta sidang, total penghasilan anggota DPR terlihat meningkat, yang kemudian menimbulkan persepsi publik seolah-olah terjadi kenaikan gaji secara menyeluruh. Jenis komponennya yaitu gaji pokok 4.200.000 per bulan, tunjangan istri atau suami 420.000 per bulan, tunjangan anak maksimal 2 anak 168.000 per bulan, uang sidang atau paket 2 juta per bulan, tunjangan jabatan 9.700.000 per bulan, tunjangan beras 30.090 per jiwa, tunjangan PPh pasal 21 2.699.813 per bulan, tunjangan kehormatan 5.580.000 per bulan, tunjangan komunikasi intensif 15.554.000 per bulan, tunjangan pengawasan dan anggaran 3.750.000 per bulan, bantuan listrik dan telepon 7.700 per bulan, asisten 2.250.000 per bulan, kredit mobil per periode 70 juta per bulan, tunjangan perumahan ganti RCA 50 juta per bulan. Aksi yang diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat Sipil bertajuk Koalisasi Rakyat untuk Keadilan Sosial ini diikuti oleh mahasiswa, buruh, petani, pekerja informal, serta aktivis dari berbagai organisasi non-pemerintah. Mereka menilai bahwa rencana kenaikan tunjangan bagi anggota DPR sangat tidak etis dan mencederai rasa keadilan sosial, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit dan ketimpangan sosial yang semakin melebar. Kini, massa menyuarakan berbagai tuntutan, di antaranya adalah yang pertama, menolak secara tegas kenaikan tunjangan anggota DPR. Yang kedua, mendesak audit kinerja dan penggunaan anggaran DPR secara terbuka dan transparan. Yang ketiga, menuntut DPR fokus pada legislasi pro rakyat dan pengawasan anggaran negara. Dan yang keempat, mengingatkan anggota dewan bahwa mereka dipilih untuk melayani rakyat, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Pemerintah diminta turun tangan. Para pengunjuk rasa juga mendesak pemerintah, khususnya presiden, untuk memberikan sikap tegas terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Mereka meminta agar segala bentuk usulan kenaikan tunjangan atau fasilitas anggota dewan ditangguhkan hingga kondisi ekonomi membaik dan kebutuhan dasar rakyat terpenuhi. Aksi ini berlangsung dengan pengamanan ketat dari pihak kepolisian. Ratusan aparat gabungan TNI Polri disiagakan untuk menjaga ketertiban. Hingga sore hari, aksi masih berlangsung kondusif. Meski massa sempat melakukan aksi duduk dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Unjuk rasa ini menimbulkan beberapa dampak, seperti yang pertama yaitu dampak sosial, meningkatkan kesadaran publik, mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi, potensi gangguan ketertiban umum, polarisasi sosial yang dapat memicu perpecahan opini masyarakat. Yang kedua yaitu dampak politik.
yaitu tekanan terhadap DPR untuk lebih transparan, menjadi kontrol terhadap kekuasaan legislatif, menurunnya kepercayaan terhadap lembaga legislatif, munculnya isu politisasi aksi. Yang ketiga adalah dampak terhadap pemerintahan, mendorong pemerintah pusat untuk bertindak tegas, perbaikan sistem penggajian pejabat publik, menghambat proses kerja pemerintahan, fokus pemerintahan bisa teralihkan. Kini, bahkan hingga merenggut nyawa orang lain. Salah satunya adalah seorang pengemudi ojek online bernama Afan Kurniawan berusia 20 tahun. Tewas usai dilindas kendaraan taktis atau rantis Brimob saat di kawasan Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis 28 Agustus 2025. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dalam kondisi kritis, namun nyawanya tidak berhasil diselamatkan. Afan yang merupakan warga Jatipulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, akhirnya dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Afan menjadi korban setelah tertabrak dan terlindas oleh kendaraan taktis atau rantis bertuliskan Brimob yang saat itu sedang dikerahkan untuk membubarkan massa demonstrasi di kawasan Penjombangan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Video rekaman kejadian kemudian viral di media sosial. Mobil rantis Brimob Polri melaju dengan kecepatan tinggi sambil membunyikan sirine mengarah ke kerumunan demonstran yang kemudian langsung membubarkan diri. Namun Afan, seorang pengemudi ojol yang tengah melintas, tidak sempat menghindar dan dilindas Brimob. Setelah menabrak korban, mobil taktis Brimob Polri sempat berhenti selama beberapa detik sebelum kembali melaju. Akibatnya, pengemudi ojek online tersebut pun terlindas oleh kendaraan tersebut. Melihat kejadian itu, ratusan orang yang berada di lokasi menjadi marah dan langsung mengejar kendaraan rantis sambil melempari serta memukulnya dengan berbagai benda. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Aidea Dwi Febriana Putri mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.